Halo, selamat sore. Selamat datang di channel YouTube kesayangan kita, Railhead. Hari ini karena banyak yang request, kita mau review motor YZ125 yang biasa kita pakai kalau lagi bikin konten. Modifnya sederhana ya, cuman knalpot, membran, sama gear, sama handle rem, sama stang. Apa aja yang kita pakai? Membrannya kita pakai Boysen. Nih bisa kelihatan. Gearnya kita pakai rental. Sama ini stang yang kita pakai warnanya blue juga biar seirama sama body. Was kopling sama handle rem kita pakai merek ASV. Oke. Bisa dilihat penampakannya. Untuk ban kita pakainya Dunlop ya. Dunlop, ini bisa kelihatan. Knalpot kita pakai Pro Circuit yang sorty biar suaranya lebih galak. Ini penampakan dari sampingnya sebelah sini. Shock kita udah upgrade biar lebih jos. Bannya alhamdulillah depan belakang masih bagus. Agak-agak jarang dipakai akhir-akhir ini. Ini penampakannya. Untuk suara nanti kita review, kita jajal. Kita tes suara Pro Circuitnya ya. Ini suara stasionernya seperti ini. Untuk yang 125 mungkin seperti yang teman-teman ketahui ya, suaranya dia lebih merdu, langkingannya lebih oke karena diameter magnetnya lebih kecil, putarannya lebih cepat. Suaranya mantap. Saya saranin untuk teman-teman jangan niru kegiatan kayak gini di rumah ya. Lu bisa ditimpuk tetangga guys. Ini kita udah izin tadi ke RT RW biar nggak dimarahin untuk nge-review motor di depan rumah. Mungkin segitu dulu review dari kita untuk hari ini. Nanti kita ada review lagi yang langsung di sirkuit. Jadi unitnya kita pakai, sekalian kita jelasin apa aja sih kekurangan dan kelebihannya 125 ini kalau dipakai enduro. Nah itu nanti harus langsung di sirkuit, harus langsung di hutan. Kalau mau review singkatnya kurang lebih, untuk pemakaian 125 di jalur itu kendalanya selalu di bahan bakar. Karena si unit ini tuh tangkinya kecil.
mungkin 5 apa 6 liter gitu. Dan dia untuk kapasitas bahan bakar segitu, walaupun cc-nya 125, motor ini tuh relatif boros. Jadi kita harus inget terus untuk bahan bakar tuh kita harus seling isi motor ini. Nah, untuk jenis tipe YZ125 ini kan olinya nggak ada yang campur ya, nggak ada yang terpisah. Dia nggak ada pakai fuel oli. Kita pakainya olinya itu terpisah, jadi kita harus bawa ukuran. Nah, ukurannya kurang lebih kayak gini bentuknya. Nih kita pakainya motorek yang buat KTM. Jadi ini kan rekomendasinya udah oke lah ya buat SE. Sama ada nih kita pakai untuk takarannya, tapi ini lagi rusak nih. Masih bisa sih dipakai, cuman udah bocor, tutup atasnya rusak. Nah, dia modelnya seperti ini. Ini ada milinya. Ini bisa buat getek juga, atau Ninja modifikasi bisa pakai ini. Jadi dia ada milinya, teman-teman bisa tinggal cocokin aja berapa mili per 1 liternya. Nah, kita tuangin pakai ini. Untuk ukuran YZ normalnya itu, kata mekanik saya ya, kan beda-beda setiap orang. Mekanik saya itu pakainya 18 mili kalau kita mau makainya rada powernya liar, tapi kalau mau soft pakainya di 20 ini nih per 1 liter. Dan untuk kategori YZ, kalau teman-teman seminggu sekali ngegas katakanlah, dia oli itu 1 bulan tuh bisa habis seukuran gini nih. Dia lumayan boros sih kalau untuk konsumsi menurut saya. Cuman rasa berkendaranya nggak tergantikan bro. Kita kan udah pakai yang 300 juga KTM, YZ 2,5 juga pakai waktu itu. Suaranya lengkingannya lebih mantap yang ini. Untuk main-main lebih enak yang ini, karena dia karakternya tuh liar banget. Memang ini motor sirkuit ya sebenarnya, tapi enteng gitu. Enteng yang dimaksud itu bobotnya itu sangat ringan sekali dibanding motor-motor lain. Ini paling enteng kayaknya. Bisa teman-teman cobain rebahin, bangunin, motor ini tuh enteng banget. Kayaknya nggak sampai 100 beratnya ini motor. Udah gitu, kekurangan untuk adventure yang lain ya, menurut versi saya itu dia rata-rata nggak ada bensin cadangan. Contohnya tombol rest di sini tuh dia nggak ada nih. Kalau sebenarnya teman-teman kehabisan di hutan, ya udah langsung habis. Nggak ada untuk cadangan untuk maju 1 atau 5 kilo gitu ke depan tuh nggak ada. Nah, banyak orang-orang ngakalin ini pakai e-racking yang ada tombol restnya. Untuk ini itu kekurangan yang kedua ya. Kekurangan yang ketiga menurut saya, motor ini tuh tidak dilengkapi dengan lampu. Jadi pabrikannya itu memang nggak ada spool lampunya, yang mengharuskan kita untuk kreatif. Kalau semuanya mau sampai kemalaman, kita biasanya pakai lampu sepeda. Kadang ditempel di sini nih atau di sebelah sini. Gua ada rekomendasi untuk orang-orang yang memang penggemar YZ juga tapi maunya ringkes ya, nggak mau pakai lampu-lampu sembarangan istilahnya. Gua rekomendasi lampu merek Cat Ace 6000 OHM kalau nggak salah, 600 OHM kalau nggak salah tipenya. Ada juga yang 400 OHM. Dia harganya sekitar 800 sampai dengan 1 juta. Kita tempel di sini biasanya kalau main kemalaman. Nah, itu dia bisa bertahan 6 sampai 8 jam. Dan lampunya jauh lebih terang dari lampu motor lain, termasuk KTM juga. Masih lebih terang lampu merek Cat Ace ini. Daya tahannya juga udah mantap. Biasanya dia ada di toko-toko sepeda ya. Kalau untuk itu, lampu-lampu jenis seperti itu, ada yang gede, ada yang kecil. Pokoknya sesuaiin budget aja, mulai dari 600-an biasanya harganya. Nah, kekurangan yang keempat, untuk YZ125 ini biasanya memang tidak dilengkapi fan radiator. Seperti ini kosong dia. Nah, untuk orang-orang yang pemula dalam tanda kutip yang belum pernah pakai SE, gua saranin sih jangan pakai motor jenis ini.
Karena kalau stuck itu dia lebih mudah panas. Kecuali kalau yang udah biasa pakai SE. Kalau yang udah biasa pakai SE, dia biasanya cara ngegasnya itu udah maksimal. Contohnya apa? Setiap motor yang pakai radiator itu biasanya dia pakai water pump seperti ini. Nah, water pump ini ada cara pakainya, bro. Dia biasanya berhubungan dengan gas. Jadi kalau semuanya kita makainya pelan, nggak di blayer lah gitu bahasanya. Nah, itu dia mesin akan cepat panas. Kalau mau sirkulasi airnya lebih bagus, itu kita harus sering buka gas besar agar putaran airnya tuh bagus. Atau cara yang kedua, diusahakan untuk jenis motor YZ ini jangan sampai stuck. Artinya kalau emang lumpurnya parah banget, ya kita mending terbangin aja. Istilahnya bener-bener harus pro lah makanya. Kalau seandainya enggak, ya dia panas gitu. Nah, itu kekurangan yang keempat menurut saya cuman itu. Di luar dari itu sih nggak ada. Shock oke, power oke. Sama ada sedikit ya, ini sih bukan kekurangan sih, butuh adaptasi aja. Untuk torsi bawahnya, motor ini tuh kan kategorinya liar. Liar itu kan orang ada berbagai macam persepsi ya bro. Ada yang liar dalam tanda kutip susah banget dikendaliin karena tenaganya terlalu besar. Kalau ini sih bukan, tenaganya masuk akal. Cuman untuk beberapa trek seperti lumpur licin atau di waktu hujan, itu dia roda tuh terlalu cepat berputar. Artinya torsi bawahnya tuh terlalu besar, akhirnya dia nggak dapat grip, nggak dapat momentum lah. Nah, saat lu nggak dapat momentum, motor lu akan sulit sekali dikendalikan. Jadi buka gasnya itu harus bener-bener pas. Kalau nggak ya dia ngoser roda belakangnya gitu. Untuk perawatan, motor ini ringkes banget, nggak pernah ada permintaan onderdil apa-apa istilahnya di luar dari busi. Busi juga kebanyakan kalau yang mati itu biasanya dia gara-gara pertama motor lagi diem, di gasnya masih kebuka sama pemakainya, yang menyebabkan banyak oli atau bensin turun ke busi. Nah, itu businya bisa mati. Tapi kalau pemakainya udah bisa, awet banget dia businya. Dan kalau teman-teman beli motor seperti ini, biasanya tuh ada part cadangan guys. Ada seher, ada ring, manual book. Jadi kita untuk 1 tahun 2 tahun ke depan tuh insya Allah nggak beli part baru lah. Kalau busi kan ini biasa aja, businya harganya juga nggak mahal. Untuk shock gue belum pernah ngalamin kendala ya, bocor atau apa belum pernah. Untuk YZ dia kuat. Shock belakang juga sama, nyaman dipakainya. Itu aja sih kalau menurut gue sih kekurangan motor dan kelebihan motor ini, singkatnya ya. Jadi kalau ada yang mau beli motor ini, saat ini secondnya di harga 65 sampai 80-an tergantung dari kondisi unitnya. Kalau yang kayak model posisi seperti motor kita nih, ini masih di atas 70 biasanya. Karena kita seher cadangan masih ada, terus dia motor belum pernah ada trouble apa-apa, dan memang kondisinya motornya masih sehat. Kan biasa kita kalau beli SE kan harus jajal dulu ya. Kadang kita bawa mekanik untuk memastikan bahwa kualitas motor yang kita beli, karena ini kan motor mahal, kita nggak kejebak nanti beli motor berujung di bengkel berbulan-bulan, biayanya mahal gitu. Nah, itu aja sih kalau reviewnya tentang YZ ini. Makasih banyak yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video YouTube kita. Sampai ketemu di review-review kita atau video vlog kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube-nya Trail Hits. Salam Gaspol.